warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, sahabat sekalian yang Allah muliakan, kajian adab serta semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mencurahkan rahmat serta keberkahan kepada diri kita dan keluarga kita, dan terus Allah memberikan kita semangat untuk thalabul ilm. Karena keutamaan thalabul ilm adalah keutamaan yang wajib setelah ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Karena nanti ilmu inilah yang akan menggerakkan kita. Mau kemana hidup kita, mau dibawa kemana keluarga kita, tentunya semua dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi ilmu lebih penting, atau ilmu derajatnya terletak sebelum amal dan perkataan, ya. Maka kita berdoa dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita semangat untuk berthalabul ilmi. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan kita. Semoga kita semuanya, ya, yang merindukan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak mendapatkan pertolongan di yaumul hisab nanti, mendapatkan syafaat beliau. Dan kemudian salawat serta salam juga kepada keluarganya, kepada para sahabat tentunya, dan siapapun yang mengikuti sunnahnya dan sebagai penerus dari risalah beliau, ya. Karena al-ulama warasatul anbiya. Karena nanti yang mewarisi, ya, keilmuan para nabi adalah ulama, ya. Maka ulama ini berat sekali, ya. Ulama ini berat tanggung jawabnya. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin, ya, pertemuan kedua, kita membahas tentang keutamaan ilmu atau orang yang memiliki ilmu, ya. Nah, maka kita sudah lihat bagaimana tinjauan dari Al-Quran Karim, begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW, ya. Kita akan lanjutkan bagian itu, ya, sedikit sebelum kita masuk tentang bagaimana orang-orang yang diberi peringatan keras oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika orang itu menuntut ilmu, hendaknya ia tahu tujuan, tahu orientasi dari apa yang ia lakukan itu. Jangan sampai kita menuntut ilmu li ajli dunya atau li ajli ghairillah, ya. Kita menuntut ilmu kepentingannya untuk yang lain. Jadi sebelum masuk ke sana kita akan bahas, ya, Al-Quran sudah, ya, kemudian hadis Rasulullah ini tinggal sedikit, ya. Kita akan lanjutkan sebelum kita masuk kepada athar dari beberapa perkataan ulama salafus saleh terdahulu tentang ilmu. Alhamdulillah, kita akan masuk kepada hadis Rasulullah SAW. Man akrama aliman faka'annama akrama sab'ina nabiyyan, wa man akrama muta'alliman faka'annama akrama sab'ina syahidan. Barang siapa yang memuliakan seorang alim, ya, maka ia sama juga memuliakan 70, ya, sab'ina nabiyyan, 70 nabi. Masya Allah, ya, karena memang penerus para nabi, orang ulama ini, para ulama, ya. Maka hati-hati, ya. Jangan sampai semena-mena, ya. Waman akrama muta'alliman, barang siapa yang memuliakan para penuntut ilmu, ya, tentunya para santri, ya, terus intelektual dari kalangan muslim, ya, dan mahasiswa Islam, ya, dimanapun penjuru dunia, ya, yang ia berthalabul ilmi, ya, maka ia seperti memuliakan 70 syuhada, orang yang mati syahid. Ini adalah kemuliaan dari orang yang dekat atau orang yang selalu berinteraksi dengan ilmu, selalu tujuannya itu ilmu,
ya, mencari ilmu, mengajarkan ilmu, ya, memiliki ilmu. Ini orang yang berilmu tidak akan pernah merugikan dia di dunia maupun di akhirat. Hadis yang lain, man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Barang siapa yang sholat di belakang orang alim, ya, ahli Al-Quran, ahli ilm, ia seperti sholat di belakang Nabi. Masya Allah, ya. Wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Barang siapa yang sholat di belakang Nabi, tentunya akan dihapuskan dosa-dosanya. Nah, ini motivasi saja untuk kita bahwasanya mengerti seorang alim itu derajatnya itu tinggi. Bukan hanya di mata orang Islam itu sendiri, atau di mata orang awam itu sendiri, bahkan di mata Nabi dan di mata Allah pun ia mulia. Maka menjadi orang yang berilmu, ya, tentunya ilmu yang mengamalkan ilmunya, ya, ini lebih berat, ya, karena ia mendedikasikan dirinya untuk pengorbanan, ya, menggapai ilmu-ilmu itu, ya. Nah, kita lanjutkan. Man azzamal alim fa innama yu'azzimullahu ta'ala. Barang siapa yang memuliakan orang alim, ia sama juga memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah pun memuliakannya. Wa man tahawana bil alimi fa innama dzalika istighfafu billahi ta'ala wa birasulih. Barang siapa yang meremehkan ahli ilmu, berarti ia juga meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena kalau tidak ada Rasul lagi, siapa penerusnya? Para ulama, ya. Tinggal nanti kita saring mana ulama yang benar-benar betul bagus, ya, atau ulama yang ulama yang ya sudah melenceng, ya. Maksud dari tujuan ia berilmu saja sudah melenceng, ya, ini yang bahaya. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang, jangan sampailah ulama dikriminalisasikan atau ulama dijebloskan penjara atau difitnah, dituduh dan lain sebagainya. Tidak. Sebetulnya para ulama mereka hanya ingin perbaikan. In uridu illal islah mastata' wa ma taufiqi illa billah. Itu dilakukan para nabi. Ya, para ulama hanya sebisa mungkin mereka untuk mengislah, perbaikan. Karena diutusnya nabi, diutusnya rasul itu untuk apa? Makarimal akhlak, salihal akhlak. Diperbaiki umat ini, ya. Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, tidak untuk tujuan yang lain. Maka sungguh mulia orang-orang yang alim atau para ulama dengan tujuan mereka mencari ridho Allah, menyebarkan rahmatan lil alamin di dunia ini. Ya, kalau bukan dengan ulama, siapa lagi? Ya, kalau kita jauh dari para ulama, terus ke siapa kita mau mengikuti Islam? Ya, kita akan coba bahas tentang athar dari beberapa salafus saleh, keutamaan tentang ilmu dan ahli ilmu. Kafa bil ilmi syarafan ayyada'iyahu man la yuhsinuh. Cukuplah ilmu sebagai kemuliaan, di mana siapa saja yang tidak memilikinya, mereka mengakui itu. Khususnya ilmu itu yang mulia, walaupun yang bilang tidak berilmu, ya. Karena derajatnya pasti beda, itu di sisi manusia, ya. Wa yafraha idza nusiba ilaihi, dan sungguh senang atau beruntung orang yang dinisbatkan kepada ilmu itu, atau orang yang diakui memiliki ilmu atau menjadi orang alim. Itu sangat senang, karena apa? Ya, sudah ada derajat kealiman di dalam dirinya. Wa kafa bil jahli daman, dan cukuplah kebodohan itu menjadi celaan bagi orang-orang. Ayatabarra minhu man huwa fihi, ya. Dan mana orang-orang itu pada ingin berlepas dari kebodohan itu, ya, karena bodoh dan alim itu tampak jelas, ya. Oh, ini ada ilmu, ini tidak ada ilmu. Jadi tidak usah ditutup-tutupin soal alim, ya, tidak usah ditutup-tutupin, karena memang alim itu terlihat dan ilmu itu tampak kemuliaannya. Ya. Ini dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Dan kemudian sebagian salaf juga berkata, khairul mawahib, sebaik-baik anugerah, ya, ini adalah akal, wasurrul masaibil juhl,
dan seburuk-buruk musibah masaib adalah juhul, kebodohan. Ya, nah, ini berarti lawannya ilmu bodoh. Maka apa yang terjadi di zaman ini, dua fitnah yang besar yang terjadi di zaman ini adalah subhat dengan syahwat. Bagaimana menanggulanginya? Kalau subhat itu dengan ilmu, maka ketahuan ya, ilmu-ilmu yang subhat akan tampak. Ya. Maka ilmulah ini akan meluruskan dari kesubhatan itu. Kalau syahwat tentu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-iman billah. Kemudian dari Abu Muslim Al-Khawlani berkata, al-ulama fil ard mislun nujumi fis sama. Ya, ulama di bumi ini seperti bintang ya yang di langit ya. Idza badat lin nasih tadau ya, tadau biha. Ketika ya ada cahaya ini bisa memberikan petunjuk ya. Idza khafiyat alaihim tahayyaru. Kalau hilang ya, maka ya mereka itu tampak kebingungan. Kita mencari cahaya ya. Maksudnya apa? Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tentunya Allah berfirman, tanyalah kepada ahlu dzikri, orang yang paham tentang ilmu itu ya. Kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu ya tidak usah malu, karena ketidaktahuan inilah yang menyebabkan kerusakan ya. Begitupun orang yang sudah berilmu atau memiliki sebagian dari ilmu, jangan malu untuk bilang tidak tahu kalau dia tidak betul-betul menguasai ilmu itu ya. Jangan sampai jahil ya, yang sekarang banyaknya orang sok paham atau sok mengerti tentang ilmu, ternyata malah tidak mengetahui tentang ilmu itu ya. Kalau Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu ya tanya pada ahlinya masing-masing. Seperti kata Umar bin Khattab ya, jelas barang siapa yang ya, ayus al-an Al-Quran, maka ditunjukkan kepada Ubay bin Ka'ab atau teman yang lain seperti Ibnu Mas'ud ya. Terus kemudian tatkala engkau mau mengetahui faraid, tanyalah Zaid bin Sabit. Nah, itu kan kata Umar bin Khattab ya. Tatkala engkau mengetahui tentang fiqh, Mu'adz bin Jabal. Nah, ini fuqahanya ulama ya, sahabat mau tanya detail tentang fikih ke Mu'adz bin Jabal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat pun ada masing-masing ya konsentrasi ilmu yang mereka tekuni ya, walaupun memang ada beberapa yang mereka banyak 2 sampai 2, 3 atau 4 konsentrasi, tapi mereka fokus ya. Tidak semuanya ia pelajari sehingga ngambang ya. Nah, tradisi seperti inilah yang harus dibangun. Ketika mau mencari tentang sirah ke siapa, mencari tentang Al-Quran ke siapa, nah ini penting. Maka ini yang disinggung ya. Imam Ibnu Jamaah menyinggung tentang itu, bahwasanya jangan bingung. Kalau bingung tanya para ulama, karena ia seperti ya, seperti bintang, gugusan bintang di langit. Laisa syai'un, kata Abul Aswad Ad-Duaili ya, beliau termasuk ahli nahwu, sharaf, bahasa Arab, dan ia juga termasuk orang yang memulai sakel dalam Al-Qur'anul Karim. Abul Aswad Ad-Duaili berkata, laisa syai'un a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu ya. Al-muluk hukamun 'alan nas. Para raja ya, umara gitu ya, para raja pemerintahan itu adalah pemerintah kepada manusia ya, mereka yang mengatur memerintah manusia. Wal ulama hukamun 'alal muluk. Tetapi para ulama ini yaitu yang mengatur para pemerintah. Nah, ini keliru kadang ya. Kita dapati zaman saat ini kebalik. Ulamanya diatur sama pemerintah. Ia mengeluarkan berbagai fatwa ya sekehendak pemerintah, tergantung siapa yang mau memesan ya.
Pesan A, ia akan mengeluarkan fatwa A. Pesan B, dia akan mengeluarkan fatwa B. Ini yang bahaya. Para intelektual muslim, para sarjana, magister, ya, bahkan doktoral muslim, para kiai, ya, para ulama, para asatid, dan yang lain sebagainya, ya. Ini punya andil penting dalam negara. Bukan ulama yang mendekati umara, tetapi umara yang tunduk dan mendekati para ulama. Karena kalau ulama, ya, dikesampingkan, mau dibawa kemana negara ini? Sedangkan yang bisa ngatur manusia adalah para umara, pemerintah, pemimpin. Ya, sedangkan pemimpin kalau nggak dekat ulama, bahaya. Inilah, ya, seperti yang dilakukan para sultan-sultan Islam terdahulu, yang mereka memiliki penasehat khusus, mereka memiliki dewan syura khusus, yang mana mereka adalah ulama-ulama yang luar biasa. Ya, bagaimana Hasan al-Basri, seorang ulama besar, walaupun ia termasuk orang yang penjual dagangan di pasarnya, ia tetap tegas kepada para ulama di zamannya. Nah, ini adalah satu koreksi untuk kita semua. Ulama, ya, bukan di bawah para umara. Ulama tetaplah di atas untuk menasehati, membimbing, ya, mengawasi jalannya ini manusia ini, masyarakat, mujtama ini mau dibawa kemana, ya, jangan sampai kembali. Kemudian Wahab berkata, salah seorang salafus saleh, yatasya'abu minal ilm, ya, ilmu itu dapat merubah atau menjadikan sesuatu. Pertama adalah asyarfu, kemuliaan. Wa in kana sahibuhu daniyya, dia akan menjadikan seorang itu mulia walaupun orang itu hina. Hina atau rendah, ya. Wala izzu, dan menjadi mulia juga, sama juga, menjadi baik, ya, hormatannya tinggi. Wa in kana mahinan, walaupun seorang itu rendah, remeh, jadinya mengangkat yang rendah, ya. Wal qurbu wa in kana qasiyan, dan akan mendekatkan, ya, pemilik, walaupun pemiliknya itu jauh. Seperti taklim, bisa jadi yang datang orang jauh-jauh, mendekatkan yang jauh itu ilmu, ya. Dengannya online seperti ini, mungkin yang jauh akan menyimak. Nah, ini adalah keutamaan dari ilmu. Ilmu bisa mengubah itu. Wal mahabbatun wa in kana wadi'an, ya. Dan kewibawaan. Ilmu itu menjadikan seseorang wibawa walaupun orang itu remeh, kecil, ya, lemah, dia akan terkesan wibawa. Dan bukan terkesan, memang ia akan menjadikan wibawa orang tersebut karena ia memiliki ilmu. Jadi Mu'adz bin Jabal, Masya Allah, kita fuqahanya para sahabat. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah. Belajar ilmu karena belajarnya itu, mencarinya itu adalah kebaikan. Wa talabuhu ibadah, dan mencari ilmu adalah ibadah. Wa muzakaratuhu tasbih, dan mengulangi ilmu itu tasbih, zikir kita kepada Allah, ya. Dan hanya ilmu diulang, nah ini adalah kemuliaan juga. Terkadang kita puas dengan mendapati 1-2 ilmu yang tidak kita ulangi. Dan para salafus soleh ada yang meriwayatkan mengulangi satu ilmu bisa 40 kali. Nah, ini ternyata masih jauh sekali. Wal bahtha anhu jihad, mencarinya, ya, penelitian, ya. Terus kemudian ada riset dan lain sebagainya adalah jihad, kesungguhan, ya. Wa ballahu qurbatun, dan memberikannya atau menyebarkannya adalah pendekatan diri, ya. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun. Kita mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah kita. Ada keutamaan orang berilmu semua membawa kebaikan, ya, dari mencarinya, dari menelitinya, kan, kemudian dari memberikannya ilmu kepada orang lain atau yang tidak tahu. Ini juga termasuk hal kebaikan. Fudail bin Iyad berkata, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Ulama yang mengajar, ya, dia sebagai orang yang alim kemudian mengajarkan ilmunya, itu disebut orang yang besar, ya, di kerajaan langit.
di bangsa langit sana. Masya Allah. Sufyan bin Uyainah, Masya Allah, arfa'un nasi indallahi manzilah. Manusia yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah adalah perantaranya di antara Allah, man kana bainallah wa bainahu ibadi, yaitu antara Allah dan hamba-hambanya. Jadi maksudnya adalah derajat manusia yang paling tinggi adalah di antara Allah dan di antara ibadi, hamba-hambanya. Berarti di antara ini ada wahum al-anbiya wal ulama. Jadi ada para nabi dan para ulama. Nah, mereka menjadi tali, sambungnya antara Allah, pesan-pesan dari Allah kepada manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sebagai ar-risalah, utusan Allah. Nah, tatkala sudah berakhirlah khataman nabiyyin, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Para ulama, gak bisa dipungkiri, mereka yang akan menjadi penerus, penyambung dari apa yang Allah maksud dan Allah perintahkan dan Allah pesan masuk kepada para hamba-hambanya. Maka para ulama sabar, sering lebih banyak berdoa, lebih banyak, karena apa? Ia memikul beban yang berat, karena bagaimana ia harus meneruskan jejak para nabi dan rasul. Sufyan juga berkata, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdal min nubuwah. Tidak ada sesuatu yang diberikan yang lebih utama dibandingkan para kenabian, nabi, Terus kemudian wama ba'dan nubuwah syai'un afdalu minal ilm wal fiqh. Dan setelah kenabian itu tidak ada yang lebih utama daripada ilmu dan fiqh. Ini adalah kepahaman tentang agama, ilmu dan pemahaman tentang agama itu sendiri. Nah, ini luar biasa. Wa amman hadza qala 'anil fuqaha'i kullihim. Dari siapa ini berasal? Yang menjawab dari para fuqaha semuanya. Kemudian Sahal bin Abdullah, di dalam kita bisa melihatnya kitab Syiar A'lam An-Nubala karangan Imam Adz-Dzahabi, man arada an-nadhara ila al-majalisil anbiya falyanzur ila al-majalisil ulama. Barang siapa yang ingin melihat majelis-majelis para nabi, maka lihatlah majelis para penuntut ilmu, para ulama, majlisul ulama, Masyaallah. Fa'rifu lahum dzalik. Ketahuilah bahwasanya itu betul-betul iya. Pilih hal itu untuk mereka. Asy-Syafi'i berkata, Asy-Syafi'i, in lam yakunil fuqaha al-amiluna al-awliya'a lillahi falaysa lillahi waliyyun. Jika para fuqaha yang mengamalkan ilmunya itu bukan menjadi wali Allah, wali di sini pembela agama Allah, meneruskan risalah-risalah yang Allah berikan kepada Rasulnya. Kalau bukan para fuqaha itu, maka Allah tidak memiliki wali selain itu. Karena Allah itu bergantung kepada para ulama ini menjadi wali-wali Allah. Bukan Allah tidak mampu, bukan. Menjadi penerus para nabi yang sudah menjadi utusan Allah. Kalau orang-orang dulu Allah mengutusnya nabi, mengutusnya rasul, sudah berhentilah kenabian, sudah berhentilah kerasulan, maka Allah mengutus siapa? Para ulama. Ulama inilah yang akan menjadi wali-wali Allah. Dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, majlis fikih khairun min ibadati sittina sanah. Majlis fikih itu lebih baik dibandingkan ibadah sittina sanah, 60 tahun namanya. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa keutamaan orang-orang yang berilmu atau orang yang berkecimpung di dalam ilmu. Mungkin kita tidak memiliki ilmu atau belum memiliki ilmu, tetapi berusahalah untuk dekat-dekat kepada orang yang memiliki ilmu. Setidaknya kita mendapatkan harumnya, minyak wangi, seperti orang yang bergaul dengan orang yang minyak wangi, hamilul misk ala fihil kir. Kata Rasulullah, bagaimana orang yang bergaul dengan orang yang bawa minyak wangi, setidaknya kalau kita tidak dapat minyak wanginya, kita dapat bau harumnya. Kalau kita berteman dengan orang pandai besi, maka kita akan dapat gosongnya, dapat bau tak sedapnya, sangitnya.
Ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah juga, jadi keduanya radhiyallahu anhuma berkata, babun minal ilm yata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawwu'an. Satu bab mempelajari tentang ilmu, belajar itu tentang ilmu, itu lebih aku sukai dibandingkan 1000 rakaat salat sunnah. Wa babun minal ilm nu'allimuhu ulima bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'atin rak'atin tatawwu'an. Jadi gini, belajar satu bab tentang ilmu, ya, kemudian ia mengamalkan ilmu itu lebih baik, ya, lebih baik dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Tetapi kita belajar ilmu, satu bab tentang ilmu, kita paham tapi belum sempat mengamalkan, atau ia bisa mengamalkan atau bisa tidak, ia masih tetap lebih baik dibandingkan sholat 100 kali sholat sunnah tatawwu. Ya, maka Ibnu Jam'ah memberikan komentar terakhirnya, bahwasanya di atas adalah perkataan para athar salafus soleh tentang keutamaan berilmu. Jadi kenapakah ilmu ini lebih mulia? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat orang berilmu itu menyibukkan dengan ilmunya, dan itu lebih utama dibanding ibadah yang zahir jasmani, ini sunnah ya, dengan tanda kutip sunnah, yang dilakukan sebanyak mungkin. Lebih berat nuntut ilmu. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat, Ibnu Jam'ah mengatakan kalau ilmu ini bukan untuk kita saja. Kita dapat, tahu, paham, mengamalkan, dakwahkan. Berarti ada juga untuk orang lain. Ya. Efeknya itu untuk selain pelakunya kepada orang lain di sekitarnya. Tetapi kalau ibadah itu untuk dirinya sendiri, hubungan ia dengan Allah. Dengannya satu ilmu, kalau itu bisa merubah satu orang, dan orang ini akan merubah orang di sekitarnya, dan orang sekitar ini akan merubah orang yang lainnya, dan itu berbentuk hidayatul ilm, itu luar biasa. Ya, ini pohon jariah yang luar biasa. Termasuklah kata Rasulullah, ada 3 amalan yang tidak akan terputus idza mata ibnu Adam. Semua akan terputus kecuali 3. Apa? Yaitu adalah shadaqatun jariyah wal ilmu. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Ibnu Jam'ah. Karena memang ilmu itu sebagai barometer tentang tegaknya agama ini. Kalau agama ini tidak dilandaskan dengan ilmu, maka akan ada syaitan yang akan masuk. Maka musuh Allah akan mencari mencari selah-selah kesalahan, akan mencari selah-selah titik lemah kaum muslimin. Maka bisa kita katakan tegaknya ilmu adalah tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ilmu. Sampai detik ini bahkan kita lihat banyaknya perpecahan, bukan di luar, bahkan di dalam agama Islam itu sendiri juga terjadi perpecahan. Bahkan di dalam kelompoknya masing-masing saja terpecah. Kana nas ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi ila alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul ilmu bainahum fahadallahu alladziina fahadallahu alladziina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi wallahu yahdi man yashaa' ila siratin mustaqim. Kita bisa lihat ayat ini yang menyebabkan yang dulu kaum manusia bersatu kemudian berpecah belah. Datanglah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Tetapi apa? Mereka tetaplah berpecah. Apa dasarnya? Baghyan bainahum. Apa? Mereka itu dengki antara satu dengan yang lain. Jadi ilmu bukannya memfokuskan ia untuk menjadi manusia yang terbaik, makin takut lagi sama Allah. Sekarang ilmunya beda, untuk mempertarik jamaah,
untuk memperbanyak pengikut, untuk dipandang hebat, untuk nanti kita akan lihat setelah ini atau pertemuan depan kita membahas tentang bagaimana sih tujuan yang benar dalam menuntut ilmu. Karena salah sedikit saja tidak akan mencium bau surga. Masya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah maka insya Allah kita berdoa dan terus berharap agar Allah terus meluruskan hati kita, agar kita termasuk orang yang ikhlas dan kita termasuk orang yang berilmu dan mampu mengamalkan ilmu kita walaupun cuma sedikit ini, ya agar ini menjadi hujah kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yakni menuntut ilmu. Alhamdulillah, sudah setengah jam lebih kita belajar. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.